Teks berita. Sebelumnya Ibu mau tanya, ada berita apa akhir-akhir ini yang kalian tahu? Naik BBM, Bu. Naik BBM. Wanita yang disekap 3 tahun. Oh, Taufik Hidayat. Ya, Ada lagi? Ruben, boleh? Bu. Iya, bagus. Berarti secara tidak langsung kalian sudah membaca teks berita. Apa itu teks berita? Belum tahu Ibu. Apa, Bu? Teks berita adalah suatu beritanya tersendiri itu suatu peristiwa atau kejadian di dalam masyarakat. Lalu kejadian atau peristiwa itu diulangi dalam bentuk kata-kata yang disiarkan secara tertulis dalam media tulis. Itu yang dinamakan teks berita. Jadi secara tidak langsung kita lihat apa di TikTok, Instagram, di Facebook dan di mana-mana itu terdapat teks berita. Lambe turah termasuk teks berita. Betul. Iya. Nah, lalu ada apa saja yang di dalam teks berita tersebut? Di sini ada unsur-unsurnya. Adik simbang. Apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Atau di bahasa Inggris kan ada 5W 1H. Ada yang tahu 5W 1H? Saya, Bu. What, where, why, who, when, how. Oke, yang pertama ada apa? Apa di dalam teks berita itu? Apa isi beritanya? Apa peristiwanya? Lalu yang kedua, siapa? Siapa yang terlibat atau kelompok mana yang terlibat di dalam peristiwa tersebut atau di berita tersebut? Selanjutnya di mana? Di mana peristiwa tersebut terjadi? Misalnya, pada Rabu sore hari terjadi kecelakaan di Jalan Simatupang, seperti itu ya. Lalu kapannya itu waktunya, hari, bulan. Lalu mengapa peristiwa tersebut terjadi. Lalu terakhir ada bagaimana peristiwa itu atau kejadiannya bagaimana. Lanjut di sini ada struktur berita. Struktur berita ini biasanya digambarkan dengan piramida terbalik. Kalau piramida yang tidak terbalik kan seperti segitiga ya. Nah, struktur teks berita ini piramidanya terbalik karena ekornya pada di bawah. Yang bentuk es krim ya, Bu. Betul. Ada berapa strukturnya? 5. Nomor 1. Judul, kepala, leher, badan, ekor. Ada apa di dalamnya? Mari kita bedah. Yang pertama ada judul. Apa itu judul? Judul itu biasanya di atasnya. Judul BBM naik. Hari ini BBM naik sekian persen. Itu namanya judul. Judul itu pintu gerbang berita yang berfungsi memikat pembaca. Jadi harus singkat, padat, provokatif atau menarik rasa ingin tahu dan mencerminkan pokok isi berita. Lalu ada kepala. Nah, di kepala berita ini memuat informasi utama. Yang paling penting mengandung jawaban atas pertanyaan. Unsur adik simba yang tadi dilakukan untuk memudahkan penyunting tulisan atau editor. Selanjutnya ada layar. Nah, layar ini biasanya sedikit ya, karena itu menjadi jembatan antara kepala dan judul. Jadi biasanya terdapat di belakang kepala. Jadi hanya untuk menambahkan saja. Di layar ini ada kelanjutan kepala berita. Unsur berita dikembangkan lebih jauh dan lebih luas pada bagian ini. Lanjut ke badan. Nah, badan ini menjabarkan lebih rinci gagasan yang terdapat pada bagian sebelumnya, yakni kepala dan leher berita. Jadi yang ada di kepala dan leher berita ini diperluaskan kembali di badan berita. Lalu ada yang terakhir di ekor. Ekor ini biasanya hanya kesimpulan. Jadi kesimpulan peristiwa dan berita yang telah dijabarkan tadi dijelaskan ulang di kesimpulan atau di ekor. Ada pertanyaan sejauh ini? Saya, Ibu, mau tanya, kalau misalkan salah satunya nggak ada, gimana, Bu? Kalau salah satunya tidak ada, berarti beritanya tidak memuat seluruh struktur teks berita. Yang namanya struktur itu, berita itu kan harus terstruktur. Oh, iya. Ada strukturnya. Jadi kalau salah satu struktur yang tidak ada, berarti berita itu tidak lengkap. Atau? Betul. Ya, terima kasih, Ibu. Ya, baik. Lanjut. Di sini ada contoh
robotik MTS Negeri 1 Kota Malang sukses meraih medali emas dalam ajang internasional robotik Olimpiade Aero 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu 27 bulan 6 2026. Lewat inovasi robot pemilah sampah otomatis, tim beranggotakan 3 siswa ini berhasil menyisihkan umat peserta dari berbagai negara. Kemenangan ini menjadi tonggak sejarah baru bagi prestasi siswa Indonesia di tingkat dunia. Kepala Sekolah MTS Negeri 1 Malang, Samsul Hadi, merasa bangga atas dedikasi para siswanya. Kami sangat bersyukur, ini bukti siswa madrasah mampu unggul di ranah teknologi global. Ujarnya saat dihubungi pada Minggu 28 bulan 6 2026. Ia juga menjelaskan bahwa pihak sekolah akan memberikan apresiasi berupa beasiswa penuh. Setelah itu, sekolah juga berencana memfasilitasi hak paten untuk robot tersebut. Kompetisi ILO tahun ini diikuti oleh 500 pelajar dari 30 negara, di mana Indonesia mengirimkan total 5 tim perwakilan. Baik, di sini di contohnya ini sudah ada 5 struktur tadi. Ada yang bisa tahu? Yang pertama, judul. Di mana judul? Betul. Yang kedua, kepala. Sebutkan kata depannya dan kata belakangnya. Saya tuh tim robotik Sampai Sabtu 27/6/2026. kurang berapa? Sampai tingkat dunia. Tepat. Sampai negara. Betul. Karena dari kemenangan ini menjadi tonggak sejarah bagi prestasi siswa Indonesia di tingkat dunia itu termasuknya layar. Kemudian tadi dijelaskan layar ini hanya memperinci dari berita kepala berita tersebut. Jadi dari kepala sampai tersebut itu merupakan badan. Lalu yang terakhir ada ekor yang memuat kesimpulan. Bagus ya. Nah di sini yang ada terakhirnya ada kaidah kebahasaannya. Bahasa dalam teks berita itu seperti apa sih? Yang pertama bahasanya baku. Apa bahasa baku? Betul. Yang digunakan dalam keadaan atau situasi formal. Ini menggunakan bahasa standar yang sesuai dengan PUBD atau KBBI. PUBD atau KBBI agar universal dan mudah dipahami seluruh lapisan masyarakat pembaca. Contohnya di sini ada mengantre. Yang benar itu mengantri atau mengantre? Betul. Jadi yang kedua konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa ini kata penghubung yang menjelaskan. Biasanya kan di berita ini selalu ada penjelasan. Jadi bla 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 bahwa misalnya Presiden Prabowo menjelaskan bahwa, nah bahwa ini memuat apa isi yang dikatakan Prabowo tersebut. Dari contoh, Kepala BMKG menyatakan bahwa potensi hujan lebat masih akan terjadi hingga pekan depan. Jadi bahwa ini menjelaskan apa yang dikatakan oleh Kepala BMKG. Nah selanjutnya ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini kata hukum yang mengatakan urutan waktu atau kronologis kejadian demi menjaga runtutan alur berita. Contohnya, kemudian, setelah itu, Lalu, sejak akhirnya. Selanjutnya ada kalimat langsung. Biasanya kalimat langsung ini ada apanya? Tanda petik. Kedua. Jadi ketika langsung ini diucapkan narasumber untuk memperkuat keandalan berita ditandai dengan tanda petik ganda di atas. Contohnya, pelaku sudah kami amankan, kata Kapolsek. Jadi itu merupakan kalimat langsung. Selanjutnya kata kerja mental. Apa kata kerja mental? Yang menggunakan respon persepsi atau sikap seseorang terhadap suatu situasi, pikiran, Contohnya memikirkan, membayangkan, mengkhawatirkan, menyimpulkan. baik.
kaidah-kaidah pembahasan materi hari ini sudah selesai. Yeay. Tapi sebelum kita pulang ada tugas yang akan kita buat dulu itu ya. Di sini ada tugas individu, oke? Keluar dulu. Isi begini, Bu. Ada lebih ya? Ada yang tidak masuk ya? Ya Bu Andin. Sambil dijelaskan terlebih dahulu tugasnya, di sini ada lembar kerja. Petunjuknya, baca teks berita berikut dengan seksama. Lalu yang kedua, tentukan bagian-bagian struktur berita sesuai dengan tabel yang telah disediakan. Di sini tidak ada tabel, tidak apa-apa ya. Nanti kalian bikin buat sendiri. Sini ada teks beritanya. Singkat ya. Ya, Yang pertama, tentukan struktur teks berita berikut dengan cara garis bawahi menggunakan pulpen warna yang berbeda. Minggu kemarin Ibu sudah jelaskan bahwa minggu ini kalian harus bawa pulpen berwarna. Bawa semua? Bawa. Nanti seperti ini. Tadi ada strukturnya, ada apa aja yang pertama? Apa? Judul. Kalian garis bawahi yang mana judul. Lalu yang kedua ada kepala. Kalian garis bawahi kepalanya di mana. Lalu yang ketiga ada leher. Garis bawahi leher yang mana? Yang keempat? Badan. Ada badannya garis bawahi juga dengan menggunakan pulpen yang berbeda warna. Yang terakhir ada apa? Ekor. Atau kesimpulannya. Kalian garis bawahi ya. Baik Ibu. Lalu yang kedua, Ibu jelaskan dulu, nanti kalian kerjakan, oke? Tuliskan unsur 5W1H atau adik Simba tadi yang terdapat pada teks berita ini. Lalu yang tadi adik Simbanya ada apa aja? Apa? Siapa? Kapan? Di mana? Kenapa? Bagaimana? Baik, ini yang kenapanya harusnya mengapa. Oh Ini iya, salah maaf apa? ya. Iya Ibu. Baik. Nah, nanti kalian jelaskan apanya apa yang terjadi di berita ini, siapa yang terlibat, kapan terjadinya, di mana tempatnya, mengapa peristiwa ini terjadi, lalu bagaimananya peristiwa ini alurnya seperti apa, oke? Mau berapa menit? 15 Bu. Gak ada kayak 15 menit, oke? Oke, siap Ibu. Ibu tunggu dulu dari sekarang. Boleh? Bu, Silva ngerjainnya masalah banget Bu. Bu, ini kan ini, Bu. Ya. Iya. Iya Bu ya. Iya. Ya betul nanti. Garis. Oh, berarti benar, Bu. Saya garisin begini, Iya, Bu. sampai sini aja kan. Berarti ya? ini judulnya, Bu, gitu. Oh, baik. Tulis aja di samping garisnya judul kepala. Oh, baik, Ibu. Udah, ayo. Waktunya sudah habis. Ya. Belum selesai, Bu. Udah. Sering saya kumpulin. Selesai nggak selesai dikumpulkan. Jadi kalau memang ada yang belum minggu depan kita lanjut, oke? Boleh dikumpulkan. Makasih, Bu. Bu. Saya 100 ya Bu. Oke. Saya udah semua 500 ya Bu. Tidak boleh ada yang kerja sama. Ini Iya, tugas Bu. individu. Baik. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Ibu izin menutup pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah datang di kelas hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.